مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. Ketegangan di Timur Tengah kembali menemukan titik panasnya di Selat Hormuz, jalur sempit yang memegang peran vital dalam arus energi dunia. Di tengah eskalasi, Donald Trump melontarkan ajakan kepada negara-negara sekutu untuk ikut mengawal jalur ini demi menjamin stabilitas distribusi minyak. Namun ajakan tersebut tidak sepenuhnya disambut. Jepang misalnya memilih menahan diri dan menolak keterlibatan langsung dengan alasan menjaga netralitas serta menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. I'm demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's the place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it. You could make the case that maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. Namun di balik pernyataan keras itu, sikap Trump justru kerap berubah-ubah. Di satu sisi ia mendorong pengawalan militer, di sisi lain ia menyatakan keengganan untuk terlibat konflik panjang. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian di pasar global dan seperti biasa, pasar membenci ketidakpastian. Harga minyak pun merangkak naik bukan semata karena ancaman fisik, tetapi karena sinyal politik yang tak pernah benar-benar jelas arahnya. Perang Selat Hormuz sebagai simbol energi global bukan sekedar simbolik. Sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak per hari atau hampir sepertiga dari perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini. Artinya, setiap gangguan sekecil apapun di titik ini akan langsung terasa di denyut ekonomi global. Jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya bersifat sistemik. Distribusi energi global tersendat, harga minyak melonjak tajam, inflasi meningkat, dan biaya logistik meroket. Dalam skenario ekstrim penutupan sebagian saja, dunia bisa menghadapi krisis energi yang efek dominonya menjalar ke pangan, industri, hingga stabilitas politik. Bagi Indonesia, dinamika harga minyak global tetap menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Kenaikan harga di pasar internasional berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran energi nasional, sekaligus mendorong penyesuaian di berbagai sektor. Dampaknya bisa terasa pada biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya mempengaruhi ritme aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, dengan pengelolaan yang terukur dan langkah antisipatif pemerintah, kondisi ini diharapkan tetap dapat dijaga agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara luas. Merespons situasi ini, pemerintah Indonesia atas arahan Presiden mulai menyiapkan langkah mitigasi. Mulai dari penguatan cadangan energi nasional, diversifikasi sumber impor, hingga pengendalian konsumsi energi di dalam negeri. Pemerintah juga mempercepat transisi energi alternatif sebagai bantalan jangka menengah. Salah satu opsi yang mencuat adalah penerapan work from home sebagai strategi efisiensi energi. Pemerintah saat ini masih menyusun aturan teknis secara detail melalui koordinasi lintas kementerian. Wacana yang berkembang penerapan WFH 1 hari dalam seminggu dinilai mampu menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20% dalam periode tersebut, terutama dari sektor transportasi harian. Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi ASN serta menjadi imbauan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet, dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan. Bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Di kawasan Asia Tenggara, langkah serupa juga mulai terlihat.
Thailand mendorong penerapan kerja fleksibel bagi sebagian sektor untuk mengurangi mobilitas harian. Sementara Filipina mengeluarkan imbauan kepada instansi pemerintah dan swasta untuk mengoptimalkan skema kerja jarak jauh sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa WFH semakin dipandang sebagai langkah cepat dan adaptif dalam respons potensi tekanan energi akibat dinamika global. Dari sisi ekonomi, WFH membawa dampak positif yang tidak bisa diabaikan. Pengurangan biaya operasional kantor, efisiensi transportasi, hingga peningkatan produktivitas di sektor tertentu menjadi keuntungan nyata. Di tengah tekanan global, efisiensi ini bisa menjadi rem darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Selat Hormuz bukan sekedar jalur air. Selat ini menjadi penentu ritme ekonomi dunia. Saat tekanan global meningkat, ketahanan bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling siap. Inilah kontroversi selengkapnya. Riuh Hormuz mengusik dunia. Bersama saya, Zilvia Iskandar.